Welcome to my channel Istaria Lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penonton sekalian. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, lebih tepatnya yaitu tentang penjajahan pemerintah Belanda di Indonesia. Ikuti terus penjelasannya. Baik, kita mulai dari masa pemerintahan Republik Batak atau Perancis. Sebelumnya mungkin kalian sudah memahami atau mempelajari tentang VOC yang sudah dibubarkan sejak akhir tahun 1799. Sesudah VOC dibubarkan, pemerintah di Nusantara langsung berada di bawah pemerintahan Belanda. Namun semenjak tahun 1806, Raja Louis Napoleon diangkat menjadi Raja Belanda sehingga Indonesia secara tidak langsung telah berada di bawah kekuasaan Perancis. Ini memang tidak lepas dari sejarah di Eropa pada saat itu, yaitu terjadi pertentangan baru di wilayah Eropa antara Perancis dengan negara-negara Eropa yang dikenal dengan Perang Koalisi. Tokoh yang sangat terkenal dalam perang ini tentu saja yaitu Napoleon Bonaparte yang merupakan panglima perang dan menjadi kaisar Perancis dengan cita-citanya yang ingin menguasai wilayah daratan Eropa. Pada tahun 1808, Louis Napoleon menunjuk Herman William Daendels menjadi gubernur jenderal di Indonesia. Jadi pemerintahan Herman William Daendels ini berlangsung dari tahun 1808 sampai tahun 1811. Nah, ini adalah gambar tokohnya, pemimpin Herman William Daendels. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Karena Inggris adalah musuh bebuyutan Perancis di Eropa dan juga Raja Belanda yang lari ke Inggris sendiri yaitu Raja Willem itu memerintahkan agar daerah jajahan Belanda itu diserahkan kepada Inggris bukan kepada Perancis. Dan Inggris memang sudah bertindak cepat dengan menguasai beberapa daerah yang ada Indonesia, khususnya di wilayah luar Pulau Jawa seperti Ambon, Banda, maupun Padang. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, Daendels melakukan beberapa langkah-langkah strategis di berbagai bidang. Yang pertama yaitu di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu dengan membangun benteng-benteng pertahanan baru, baik itu ada di Surabaya, di Batavia, ya. Kemudian membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. Namun memang bisa dikatakan bahwa pembangunan pangkalan di Ujung Kulon tersebut itu tidak berhasil. Nah, poin tiganya yaitu meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi. Karena pada saat ke Indonesia, Daendels tidak membawa pasukan yang cukup. Oleh karena itu, Daendels menambah pasukan dengan mengambil dari orang-orang pribumi, yaitu dari 4.000 tentara atau bahkan sampai menjadi 18.000 tentara. Daendels juga membangun jalan pos dari Anyer sampai Panarukan. Jalan ini juga disebut dengan Jalan Pantura, yang membentang sepanjang kurang lebih 1.100 km dari Anyer yaitu ujung barat Jawa sampai Panarukan yang merupakan ujung timur Jawa. Karena memang kalau Panarukan di sini adalah sebagai pelabuhan ekspor yang terletak paling ujung Jawa Timur. Jalan ini dibangun agar tentaranya dapat bergerak dengan cepat. Selain itu juga untuk mempermudah mengangkut barang-barang dari pelabuhan, termasuk barang-barang yang penting untuk akses kebutuhan penjajah pada saat itu. Dalam pembangunan jalan tersebut, Daendels menggunakan tenaga kerja dari bangsa Indonesia yang dikerahkan lewat para penguasa pribumi. Jadi mereka dipekerjakan sebagai tenaga rodi untuk menyukseskan pelaksanaan pembangunan jalan tersebut. Jadi ini berakibat atau berdampak yang cukup mendalam bagi rakyat Indonesia karena dalam pelaksanaan kerja rodi tersebut mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Rakyat Indonesia hidup dengan kesengsaraan bahkan harus bekerja keras menggali batuan untuk membuat jalan. Ribuan pekerja Indonesia yang ikut serta dalam kerja paksa tersebut banyak yang kehilangan nyawa.
bahkan diperkirakan memakan 12.000 korban jiwa. Di bidang pemerintahan, program Daendels yaitu pertama, membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur atau setara dengan karesidenan. Yang kedua, memindahkan pemerintahan dari Sunda Kelapa ke Jayakarta karena daerahnya lebih strategis. Yang ketiga yaitu melakukan intervensi terhadap pemerintahan kerajaan-kerajaan lokal seperti saat terjadi pergantian raja, serta membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara, termasuk juga dengan kekuasaan bupati tentunya. Selanjutnya, di bidang ekonomi dan keuangan, Daendels menerapkan beberapa kebijakan. Yang pertama yaitu dengan membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara atau disebut juga dengan Algemene Rekenker, dan dilakukan pemberantasan korupsi dengan keras. Karena memang pada saat itu korupsi sudah sangat mengakar dalam pemerintahan Hindia Belanda. Yang kedua yaitu mengeluarkan uang kertas, dan yang ketiga pajak in natura atau contingenten dan sistem penyerahan wajib yang diterapkan pada zaman VOC tetap dilanjutkan bahkan ditingkatkan. Di masa pemerintahannya di Indonesia, Daendels membangun Bandung sebagai Paris Van Java dan dirancang sebagai kota pertahanan kedua sesudah Batavia atau Jayakarta. Bandung dirancang pula sebagai pusat studi militer, polisi, pusat kereta api, pos, dan pusat telegraf, serta pusat pesawat udara. Dirancang pula Bandung sebagai pusat perencanaan dan pengendalian perang. Militer Angkatan Daratnya ditempatkan di Cimahi. Sistem pemerintahan Daendels diterapkan sangat keras dan disiplin, serta cenderung bertangan besi. Hal ini menyebabkan Daendels tidak disukai oleh berbagai pihak, baik oleh aparat pemerintah yang membantunya maupun oleh penguasa dan rakyat pribumi. Kediktatoran Daendels yang demikian ini telah menyebabkan ia dipanggil dan kemudian kedudukannya di Indonesia digantikan oleh Gubernur Jenderal Janssens, dan dalam menjalankan tugasnya, Janssens sendiri ternyata kurang cakap dan lemah. Hal ini terbukti dengan adanya perjanjian Tuntang yang diselenggarakan pada tahun 1811 yang isinya bahwa kekuasaan Belanda atas Indonesia diserahkan oleh Janssens kepada Inggris. Berikutnya adalah masa pemerintahan Raffles dari tahun 1811 hingga 1816. Pada tanggal 3 Agustus 1811, Inggris muncul di Batavia dan tokohnya Thomas Stamford Raffles telah berhasil merebut seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia. Dalam pemerintahannya di Indonesia, Raffles menerapkan berbagai kebijakan dalam bidang-bidang tertentu. Yang pertama yaitu bidang pertahanan. Yang pertama, membagi Pulau Jawa menjadi 18 karesidenan. Yang kedua, mengangkat bupati menjadi pegawai negeri yang digaji. Yang ketiga, mempraktekkan sistem yuri dalam pengadilan seperti di Inggris. Yang keempat, melarang adanya perbudakan. Yang kelima, membangun pusat pemerintahan di Istana Bogor. Sedangkan untuk bidang perekonomian dan keuangan, Raffles melaksanakan sistem sewa tanah atau disebut juga dengan land rent. Jadi tanah ditetapkan sebagai milik pemerintah dan petani hanyalah penggarap. Nah, sebagai penggarap, petani dikenakan sewa tanah, di mana harga sewa ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan kondisi tanah dan dibayar secara tunai. Ide perubahan ini sebenarnya banyak dipengaruhi oleh keberhasilannya dalam penerapan sistem serupa di India. Yang kedua yaitu menghapuskan segala penyerahan wajib dan kerja rodi. Dan juga termasuk menghentikan perdagangan budak. Nah, ada beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Raffles. Yang pertama yaitu menyusun sejarah Jawa yang berjudul History of Java yang terbit tahun 1817. Jadi buku ini adalah publikasi pertama yang memberikan informasi tentang Jawa dan penduduknya secara lengkap. Karena memang sejak mula Raffles ini punya minat besar kepada bahasa dan adat istiadat Jawa. Raffles meneliti dengan memanfaatkan tenaga ahli bangsa Eropa, juga memanfaatkan pengetahuan orang-orang pribumi yang ia butuhkan untuk telaah dalam menerjemahkan naskah-naskah sastra dan sejarah Jawa. Tindakan yang kedua yang paling penting adalah merintis pembangunan Kebun Raya Bogor dan memberi nama bunga bangkai dengan nama Rafflesia arnoldi.
Jadi ini menjadi warisan Raffles di Indonesia, karena juga Raffles ini memiliki minat yang besar terhadap tumbuh-tumbuhan, dan bangunan Kebun Raya Bogor ini juga dikatakan sebagai bukti cinta Raffles terhadap istrinya. Dan bersama ilmuwan Arnold, Raffles menemukan bunga yang mereka namakan dengan bunga Rafflesia arnoldii, ditemukan di Bengkulu pada tahun 1818. Dan bunga ini menjadi bunga puspa langka di Indonesia. Tindakan lainnya yang ketiga yaitu memindahkan prasasti Kalkuta dari Indonesia ke Nalanda atau India. Padahal benda ini merupakan cagar budaya penting milik Indonesia yang dibawa ke luar negeri. Prasasti ini memang ditemukan oleh Raffles yang isinya tentang sejarah awal pemerintahan Raja Airlangga, pendiri Kerajaan Kahuripan. Tentu saja ini merugikan bagi Indonesia karena aset budaya pentingnya dibawa ke luar negeri. Namun prasasti ini masih berada di luar negeri dan Indonesia masih belum berhasil untuk membawanya pulang kembali ke Indonesia. Berikutnya adalah masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda sejak tahun 1816. Berdasarkan perjanjian London di tahun 1814 yang isinya antara lain menyepakati bahwa semua daerah di Indonesia yang pernah dikuasai Belanda harus dikembalikan lagi oleh Inggris kepada Belanda, kecuali daerah Bangka, Belitung, dan Bengkulu yang diterima Inggris dari Sultan Najamuddin. Nah, perlu diketahui juga bahwa Inggris dan Belanda ini sama-sama menjaga dan mematuhi kedaulatan Aceh. Belanda memang bersaing ketat dengan Inggris dalam geopolitik di Asia Tenggara. Tentu saja Aceh tampak menggiurkan bagi Belanda maupun Inggris. Namun dalam Traktat London, Inggris maupun Belanda diwajibkan menghormati kedaulatan Aceh. Namun satu kejadian nanti di tahun 1856 barulah peta kekuasaan mulai berubah. Belanda melakukan intervensi politik. Pemerintah kolonial Belanda selanjutnya dipegang oleh sebuah komisi yang beranggotakan Van der Capellen, Elout, dan Buyscke. Capellen melakukan pengerukan besar-besaran untuk mendapat keuntungan. Setelah itu digantikan oleh Van den Bosch yang memerintah sejak tahun 1830 hingga 1870. Jadi Raffles pun kecewa karena harus keluar dari Jawa berdasarkan perjanjian ini dan memutuskan untuk menetap di Bengkulu. Tapi kemudian Raffles berdasarkan persetujuan dengan Belanda keluar dari Bengkulu dan akhirnya membangun Singapura. Masa penerapan sistem tanam paksa dari tahun 1830 hingga 1870. Sistem tanam paksa ini dicetuskan oleh Johannes van den Bosch yang kebijakannya diberlakukan pada 1830 serta difokuskan pada peningkatan produksi tanaman yang laku di pasaran internasional seperti kopi, tembakau, tebu, teh, dan nila. Jadi tanaman-tanaman yang laku di pasaran internasional ini kemudian dijual dan menjadi keuntungan yang luar biasa bagi Belanda. Nah, jadi tanam paksa ini disebut juga dengan culture stelsel, merupakan untuk menanam komoditi yang saat itu sedang laku di pasaran Eropa seperti kopi, tebu, kina, dan lain-lain. Beberapa hal penting tentang culture stelsel ini. Yang pertama, latar belakang penerapan tanam paksa. Yang pertama karena Belanda terlilit utang luar negeri. Yang kedua, Belanda banyak mengeluarkan anggaran, jadi anggaran karena biaya perang dan lain sebagainya. Selain itu, karena adanya berbagai perlawanan yang ada di Indonesia terhadap pemerintahan Belanda, itu mengakibatkan Belanda mengeluarkan biaya yang besar untuk menghadapi pemberontakan, baik itu di Indonesia maupun di luar. Namun akhirnya pemberontakan itu bisa dipatahkan, tapi juga membuat keuangan Belanda ini semakin merosot, bahkan bisa dibilang menuju jurang kebangkrutan.
Nah, tujuan tanam paksa ini adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga dapat menyelamatkan negara dari kebangkrutan. Nah, ada beberapa aturan-aturan dalam penerapan tanam paksa. Yang pertama yaitu rakyat menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami perdagangan ekspor. Yang kedua, tanah bebas pajak. Yang ketiga, waktu mengerjakan tanaman itu tidak boleh melebihi waktu tanam padi. Yang keempat, jika ada kelebihan hasil diserahkan kepada rakyat. Yang kelima, kegagalan panen bila bukan salah penggarap atau bencana hama itu ditanggung oleh pemerintah. Nah, penerapan tanam paksa sendiri itu tentunya membawa akibat baik itu bagi Belanda maupun bagi Indonesia. Bagi Belanda tentunya pelaksanaan tanam paksa ini mendatangkan keuntungan yang sangat besar, dan keuntungan yang diperoleh Belanda sekitar 967 juta gulden. Nah, bagi Indonesia sendiri tanam paksa itu menyengsarakan. Meskipun demikian, melalui tanam paksa bangsa Indonesia menjadi mengenal jenis komoditas baru yang laku di pasar internasional. Nah, sistem tanam paksa ini kemudian menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk dari orang-orang Belanda sendiri. Salah satu pengkritiknya adalah seorang mantan asisten residen berasal dari Lebak, Banten yang bernama Eduard de Westdekker. Kritiknya dia tulis dalam buku yang berjudul Max Havelaar dengan menggunakan nama samaran Multatuli. Berikutnya adalah masa penerapan politik pintu terbuka atau sistem ekonomi liberal. Latar belakang penerapan politik pintu terbuka yaitu karena adanya penderitaan rakyat akibat sistem tanam paksa, dan memang karena tidak terlepas dari perubahan peta politik ekonomi di Belanda pada pertengahan abad ke-19. Yaitu karena adanya Partai Liberal Belanda yang menjadi pemenang dalam pemilu, sehingga dampak kemenangan ini diterapkannya sistem ekonomi liberal termasuk di Nusantara. Nah, kemudian politik pintu terbuka ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula pada tahun 1870. Nah, dalam pelaksanaannya, para pemodal asing diberi kebebasan dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Sementara itu, pemerintah kolonial bertindak sebagai pengawas, pelindung, dan penyedia fasilitas bagi para penanam modal. Jadi ada yang menanamkan modalnya secara besar-besaran, baik itu dalam bidang perkebunan, ada juga yang dalam bidang pertambangan. Banyak juga pengusaha yang mendirikan pabrik-pabrik seperti pabrik gula, pabrik coklat, pabrik teh, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, sistem ekonomi liberal itu tidak lebih baik dari sistem tanam paksa karena tidak dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Jadi, tetap rakyat Indonesia itu mendapatkan beban penderitaan, atau bahkan juga dikatakan penderitaannya semakin besar karena kebijakan ini menjadi sarana eksploitasi baru yang tidak kalah buruknya dengan kebijakan tanam paksa. Jadi ada eksploitasi dalam bentuk manusia maupun ada pula eksploitasi dalam bentuk agraria. Nah, dari fakta-fakta sejarah yang sudah dijelaskan tadi, ini menunjukkan adanya beberapa kali pergantian dari kekuasaan Prancis, Inggris, kemudian kembali lagi ke Belanda. Bahkan ini juga menunjukkan betapa sombongnya imperialis Barat dengan hanya mendasarkan keputusan suatu surat dan perjanjian, wilayah bangsa lain dengan mudah itu dipertukarkan. Ya, hanya antar kerajaan Belanda dengan kerajaan Inggris itu dengan mudah menukarkan wilayah jajahannya dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang menyiksa rakyat Indonesia. Nah, ini adalah menjadi kesombongan dan kerendahan tingkah laku politik imperialisme Barat. Karena mereka menilai negara di luar wilayahnya sendiri itu sebagai negara yang tanpa penguasa. Di peristiwa sejarah ini menandakan betapa agungnya nilai kemerdekaan bangsa, negara, dan agama. Jadi apalah kita
arti damai jika dijajah dan tiada kemerdekaan bernegara, berbangsa, dan beragama bagi para rakyat yang dijajah. Oke, demikianlah penjelasan saya dalam materi kali ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.